dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Betari Zuraskia, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Badranaisya, absen 26. Perkenalkan, nama saya Sani Ramadhani, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Bagisa Mudalijanti, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Yasbur Putra Masa, nomor 36. Sebelumnya saya Putri dari SMA 7. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Said, asli penduduk Stono Gedong. Sebelumnya saya bertanya bagaimana makam Syekh Wasil Stono Gedong menjadi simbol kebinekaan dan harmoni dalam masyarakat Kota Kediri. Di era saya ibaratnya usia 10 tahun, 12 tahun itu setahu saya bukan Syekh Al-Wasil. Dari dulu sebutannya tuh makam Pangeran Mekah. Setelah di atas tahun 1983 itu terus muncul nama baru lagi Syekh Al-Wasil Samsudin. Tuh. Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya saya bertanya ke pertanyaan kedua. Apa peran makam Syekh Wasil Stono Gedong dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Kediri? Karena makam itu banyak yang mengunjungi dari berbagai daerah, bahkan sampai luar kota, sampai luar Jawa. Jadi yang datang ke makam itu tidak dari satu ajaran, satu agama, dari mulai Islam, ada dari orang Hindu, Buddha, Cina bahkan juga datang. Jadi dari situlah munculnya rasa kebinekaan. Jadi nggak ada perbedaan, daerah sini mengeklaim bahwa itu milik makam suatu aliran tertentu. Jadi itu baratnya ya itu tadi yang dikatakan kebinekaan, karena semua banyak yang datang mengunjungi makam itu dengan tujuan bermacam-macam. Untuk soal selanjutnya, bagaimana kegiatan ziarah dan ritual keagamaan di makam Syekh Wasil Stono Gedong mempromosikan nilai-nilai kebinekaan dan toleransi? Banyak yang mengunjungi dan berziarah di makamnya Mbah Wasil dengan mengirim doa. Ada lagi yang untuk berpariwisata dari anak-anak sekolah, dari mahasiswa, juga ada dari berbagai macam masyarakat yang ingin mengetahui identitas Syekh Al-Wasil itu siapa. Nah, dari situ muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Banyak yang mengunjungi makam ziarah Mbah Wasil itu dengan tujuan mendoakan juga ada. Itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kok bisa ada pendopo di tengah makam sini? Nah, ini dulu ada dua versi, Mbak. Ada yang mengatakan itu Masjid Tiban. Ya. Waktu dibangun, ceritanya ada pembangunan masjid lama ini, terus ada seorang warga yang istilahnya dengan cerita geduk nih tumpu, belum waktunya subuh, belum waktunya matahari terbit, dia sudah bangun geduk nih tumpu, akhirnya masjid itu nggak jadi. Dan ada lagi versi bahwa ini situs atau candi. Karena apa? Ini diklaim dari purbakala bahwa ini candi bukan masjid. Tuh, jadi cerita-cerita dari masyarakat itu berbagai macam versi. Tuh, Mbak. Makanya ada yang mengatakan ini masjid tidak jadi. Kalau dari purbakala itu dinyatakan sebagai situs. Ada yang mengatakan kerajaan juga ada yang dikatakan Candi Ndoho juga ada. Jadi berbagai macam cerita. Karena apa? Karena prasastinya belum diketemukan. Itu, Mbak. Makam ini hanya untuk aliran tertentu atau bisa semuanya di sini? Dulu makam Stono Gedong ini dulu ada dua. Satu untuk penduduk asli Stono Gedong, yang satu khusus untuk
para pejabat mulai dari Wedono, bupati, wali kota, ya minimal pangkat paling rendah yang dimakamkan di Stono Gedong itu Wedono. Jadi ada makom ini banyak, makom Bupati Nganjuk, terus Bupati Madiun itu ada Mbak. Jadi ini dulu khusus memang untuk para pejabat keturunan dari keraton. Dan berkembangannya zaman akhirnya untuk umum. Mulai dari Islam, Hindu juga ada, Jawa ada, Kristen juga ada, dimakamkan di Stono Gedong sini. Jadi sekarang nggak ada aliran-aliran, nggak ada. Yang penting dapat izin dari Pemkot, kan kalau ada yang mengelola sekarang Mbak. Kalau yang di makomnya warga itu ada lagi, tapi khusus warga Stono Gedong. Bagaimana makam Syekh Wasil Stono Gedong menjadi contoh bagi masyarakat lain dalam mempromosikan nilai-nilai kebinekaan dalam toleransi? Karena yang berkunjung dan berziarah di makam Syekh Al-Wasil itu berbagai macam mungkin aliran. Ada yang dari Islam juga ada, terus ada yang dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu juga ada, terus juga dari suatu perkumpulan penghayat itu juga ada yang berkunjung di sini. Nah, warga di sini juga, kelurahan sini tidak membatasi dan tidak juga menutup untuk berbagai aliran. Jadi kita di sini nasional, bisa kita terima semua. Yang penting bertujuan dengan baik itu, dan menunjukkan bahwa di sini tuh aman, tentram, ya damai. Di situ Mbak. Jadi nggak ada klaim-klaiman dari suatu aliran, nggak ada di makam Stono Gedong, terutama gini Syekh Al-Wasil. Jadi tidak diklaim bahwa ini makamnya orang Islam, enggak. Jadi makam Stono Gedong itu bebas untuk semua aliran. Dari kelurahan sudah mencanangkan untuk menjaga ketentraman, kerukunan umat. Kita menjaganya sampai di situ Mbak. Jadi nggak ada perbedaan. Yang penting orang mau berziarah, monggo. Yang penting tertib, teratur. Betul. Apa harapan dan cita-cita makam Syekh Wasil Stono Gedong ini dalam mempromosikan kebinekaan dan harmoni dalam masyarakat di sekitar ini? Kita berharap supaya para peziarah, para peneliti, para anak-anak yang sekolah untuk memelihara dengan baik, menjaga makam dengan baik, jangan sampai terjadi apa-apa, dan jangan ada lagi klaim-klaim dari bahwa ini makam ini khusus ini, jadi nggak ada. Kita menjaga tetap keamanan, dijaga untuk memelihara sampai anak cucu kita nanti. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak berikan bisa bermanfaat bagi kami di masa depan. Amin. Dan saya doakan adik-adik, mbak-mbak, apa yang dicita-citakan dan tujuan adik-adik dapat terkabulkan. Amin. Dari para doa para leluhur kita. Amin. Dan pesan Bapak, kalau bisa jangan melupakan para leluhur kita yang melahirkan adanya mbak-mbak ini. Tolong saya hanya pesan, jangan melupakan bapak ibu, kakek nenek, mbah buyut, mbah canggah, mbah wareng, mbah udeg-udeg, mbah gantung syur, dan seterusnya sampai tumerah. Itu jangan kita lupakan, karena adanya beliau, para leluhur kita, adanya kita ini. Tolong pesan saya, jangan dilupakan itu para leluhur kita, para pendahulu kita yang telah mendirikan, memakmurkan negeri ini. Terima kasih Pak. Iya.